Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldawati. Saya mahasiswi Prodi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal-soal middle test dari mata kuliah Filsafat Timur. Langsung saja pada soal yang pertama, itu tentang menjelaskan kembali poin-poin penting mengenai materi yang sudah kita pelajari. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu materi yang pertama kita bahas kemarin, yaitu tentang filsafat India, yaitu filsafat Hindu periode Weda dan periode Wiracarita, yang mana filsafat India ini sangat berpengaruh terhadap ranah agama, spiritual, moral, etika, bahasa, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan besar yang lainnya. Filsafat India ini terbagi menjadi 6 periode, yaitu periode Weda, kemudian Epos, kemudian Skolastik, kemudian Sutra, kemudian Kegelapan, dan Kontemporer. Pada materi ini saya akan menjelaskan tentang 2 periode yang ada di filsafat India ini, yaitu periode Weda dan periode Wiracarita. Yang pertama, periode Weda. Periode Weda ini ditandai dengan kedatangan bangsa Arya dan penyebaran di India. Periode Weda ini terbagi menjadi 2, Weda awal dan Weda akhir. Pada periode Weda awal, konsep ketuhanan adalah percaya terhadap Tuhan, namun juga percaya terhadap banyaknya dewa, di mana ritual upacara menggunakan binatang, kemudian ritual upacara kematian ada yang dibakar dan ada juga yang dikubur. Kemudian pada periode Weda akhir, periode Weda akhir ini adalah periode yang mempercayai adanya dewa, tapi juga mempercayai adanya Tuhan dan juga mempercayai adanya leluhur. Kemudian lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu periode yang kedua daripada periode filsafat India, yaitu periode Wiracarita. Nah, periode Wiracarita ini dinamakan juga periode hikayat cerita-cerita kepahlawanan. Adapun latar belakang dari periode Wiracarita ini adalah adanya krisis politik, kemerosotan moral yang diakibatkan oleh dari kaum penjajah atau pendatang. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan atau materi yang kedua, yaitu membahas tentang filsafat India, periode sutra-sutra dan periode skolastik. Pemasuk yang pertama yaitu periode sutra-sutra, yaitu periode di mana ditulis pemikiran filsafat dalam bentuk sutra, yaitu ungkapan pendek, sederhana, kemudian padat dan halus dalam bahasa Sanskerta. Pada periode ini berbagai konsep pemikiran menjadi sedemikian rupa sehingga sulit untuk disederhanakan. Nah, oleh sebab itu ada usulan atau saran untuk membuat semacam rangkuman yang pendek, ringkas, dan yang inilah yang disebut dengan periode sutra-sutra. Lanjut ke periode yang kedua, yaitu periode skolastik. Periode skolastik ini adalah periode pemberian komentar-komentar terhadap sistematika falsafi dan India. Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu materi yang ketiga, yaitu membahas tentang ajaran-ajaran dalam filsafat India. Nah, pada filsafat India ada 3 ajaran, yaitu Jnana, Bhakti, dan Karma.
Jnana sendiri yaitu jalan keselamatan melalui penghayatan dan pemahaman. Kemudian yang kedua yaitu bakti. Bakti itu dihayati melalui sikap bakti yang tulus sehingga manusia akan terlepas atau terbebas dari ikatan-ikatan kelahiran kembali. Kemudian yang ketiga itu ada karma. Karma ini dilakukan dengan cara memenuhi kewajiban manusia melakukan perbuatan yang pantas, layak, dan benar. Nah, selain itu ada juga 5 ajaran yang diyakini umat Hindu. Yang pertama Widitatwa, kemudian Atma Tatwa, kemudian Karma Phala Tatwa, kemudian Purnabhawa Tatwa, dan Moksha Tatwa. Baiklah, kita memasuki materi yang keempat, yaitu tentang filsafat Buddha. Agama Buddha telah ada mulai dari abad ke-6 sebelum Masehi sampai sekarang ini. Kemudian agama Buddha ini berasal dari negara India dan wilayah Nepal. Kemudian adapun ajaran pokok agama Buddha, yaitu yang pertama ajaran tentang Tuhan, kemudian kosmologi dalam ajaran Buddha, kemudian 4 kebenaran utama. Nah, 4 kebenaran utama itu yaitu yang pertama ada penderitaan, yang kedua ada penyebab penderitaan, yang ketiga ada penghenti penderitaan, yang keempat ada jalan menghilangkan penderitaan. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu filsafat Cina, Konfusianisme. Bangsa Cina merupakan salah satu bangsa yang paling utama atau yang paling awal memasuki zaman sejarah. Sejarah Cina adalah sejarah kebudayaan tertua di dunia. Kemudian ada 3 tema pokok sepanjang sejarah Cina, sepanjang sejarah filsafat Cina, yaitu harmoni, toleransi, dan perikemanusiaan. Nah, ciri utama filsafat Cina ini adalah bersifat kemanusiaan dan humanisme. Oke, lanjut ke materi yang ke-6 atau materi yang terakhir, yaitu tentang Taoisme. Taoisme ini adalah sebuah peradaban filsafat timur atau Tiongkok yang berkembang antara abad 5 Masehi dan abad ke-3 sebelum Masehi. Adapun tokoh-tokoh Taoisme yaitu Yang Chu, Lao Ju, dan Chuangju. Ajaran-ajaran Taoisme yaitu konsep mengenai yang suci, kemudian yang kedua konsep yin dan yang, dan yang ketiga konsep tentang manusia. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal middle test yang nomor 2, yaitu tentang materi mana yang relevan untuk menjawab persoalan zaman atau tantangan zaman. Kalau menurut saya materi yang cocok untuk menjawab persoalan atau tantangan zaman ini yaitu filsafat Cina. Kenapa? Karena di filsafat Cina memiliki 3 pokok pembahasan, yaitu harmoni, kemudian toleransi, dan kemanusiaan. Karena di filsafat Cina itu ciri utamanya adalah bersifat kemanusiaan dan humanisme. Karena kalau dilihat di zaman sekarang ini, persoalan-persoalan yang ada di zaman sekarang yaitu tentang minimnya tingkat toleransi kita terhadap umat beragama. Nah, dengan filsafat Cina ini bisa menjawab persoalan-persoalan tersebut agar terjadinya kerukunan, kemudian sikap toleransi antar umat beragama. Baiklah, di sini saya akan lanjut menjawab pertanyaan soal middle test yang nomor 3, yaitu membuat 5 buah titik, lalu diamati apakah ukurannya sama. Ini ada kertas dan pulpen.
Di sini saya ada membuat 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah saya amati, 5 titik ini berbeda, ukurannya berbeda. Ada yang titiknya sempurna, ada yang tidak sempurna, ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Nah, hubungannya titik dengan materi-materi pelajaran yang sudah kita pelajari ini, menurut saya itu adanya tingkatan pemahaman pada saat kita memahami materi-materi yang disampaikan. Bisa saja kemarin kita mudah untuk memahami materi yang disampaikan, hari ini kita bisa saja sulit untuk memahami materi yang disampaikan. Nah, padahal yang disampaikan pada materi-materi filsafat timur ini adalah untuk mencari kebahagiaan. Hanya saja berbeda-beda pendapat dalam penyampaiannya. Baiklah, di sini saya akan lanjut menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu mengenai tentang setujukah bahwa penderitaan itu merupakan salah satu fase untuk meraih kebahagiaan yang abadi atau kekal. Kalau menurut saya setuju, karena kalau dilihat dari sejarah perjuangan Nabi Muhammad pada saat berdakwah, memperjuangkan agama-agama Allah, beliau sangat menderita karena disiksa oleh kaum Quraisy, kemudian dakwah beliau dicaci, dicela, kemudian tidak diterima dakwah beliau, tapi beliau tetap sabar, dan pada akhirnya Rasulullah kan Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah. Nah, itulah kebahagiaan kekal beliau. Kalau untuk pengalaman saya pribadi, masalah penderitaan yang menghasilkan kebahagiaan yang abadi, saya belum merasakannya, karena sampai saat ini saya belum ada merasakan penderitaan yang menghasilkan kebahagiaan yang abadi, belum ada. Tapi saya setuju dengan pendapat bahwa penderitaan itu adalah sebuah salah satu fase untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal atau abadi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kelima atau pertanyaan terakhir dari soal-soal middle test filsafat timur, yaitu tentang apakah tradisi filsafat timur bisa menghadirkan penyembuhan untuk COVID-19 pada saat sekarang ini. Kalau menurut saya, jika kita lihat pada filsafat Buddha, di situ kan terdapat 4 kebenaran utama. Yang pertama, ada penderita, yang kedua penyebab penderita, yang ketiga ada penghenti penderitaan, yang keempat ada jalan menghilangkan penderitaan. Nah, yang pertama kita lihat COVID-19. Kemudian yang kedua ada penyebab adanya COVID-19 ini, dan yang ketiga ada penghenti COVID-19, dan yang keempat ada jalan untuk menghilangkan COVID-19 ini. Nah, jika kita amati dari urutan ke-1 sampai ke-4 ini, mungkin bisa saja dari kebudayaan filsafat timur ini menghasilkan penyembuhan untuk COVID-19. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.